mencoba melihat masa lalu dengan perspektif yang baru. Apa yang harus kita lakukan? Oleh karena itu, aku tanpa lama-lama dan menghemat waktu, saya langsung saja. Karena modelnya adalah FGD, fokus grup diskusi, maka sangkaan-sangkaan lama kita letakkan dulu di meja. Sangkaan-sangkaan kita gereja satu sama lain yang pernah terlibat kita letakkan dulu satu di meja untuk kita mencoba mencari bukan apa yang ada. Oke, Bapak Ibu, untuk memulainya diharapkan kita semua aktif untuk memberikan perspektif. Kita tahu bisa membantu kita bersama. Oleh karena itu, saya benar tidak lebih pintar dari Bapak Ibu. Pasti begitu. Ketika tulis bertanya apa yang dapat kami katakan kepada saya akan mengatakan sejujurnya bahwa itu menang pun bisa keliru. Oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan bersama-sama? Itu intinya Bapak Ibu dalam metode fokus diskusi. Kita letakkan dulu sangkaan-sangkaan lama, lalu kita bangun yang baru, lalu kita munculkan dulu isu-isu. Oke, isu yang pertama. Sebelum masuk ke isu yang pertama, yaitu tentang keberadaan gereja. Dalam undang-undang gereja dari Peraturan Menteri Agama tahun 2018 tentang sinode baru itu sudah ditiadakan kecuali dia 10.000 anggota baru dia masuk. Saat ini saya belum update apakah ada anggota pada sinode baru 10.000. Tetapi kemudian gereja-gereja yang masuk, ini isunya ya, gereja-gereja yang masuk di kabupaten itu sudah bersinode, tetapi ketika masuk tidak cukup jemaatnya terbentuk kepada peraturan bersama Menteri PPN nomor 98 ya, nomor 98 tahun 2006 yang mengatakan sebuah gereja secara administrasi negara disebut gereja menurut aturan ini, walaupun aturan ini lagi oleh organisasi tertentu di Jakarta mau masuk ke MK, mau protes gitu ya. Tapi kita sedang memakai peraturan ini, yaitu sebuah gereja masuk ke tempat yang baru apabila dia ada 90 jemaat dan disetujui oleh lingkungan sekitarnya 60 jiwa. Itu belum masuk di problematiknya Bapak Ibu ya. Bagaimana kalau gereja sudah masuk tidak ada 90 jiwa dan tidak disetujui 60 jiwa di RT RW? Kalau RT RW tidak cukup 60 yang meluas ke desa, tidak cukup 60 meluas ke kecamatan, dan ada rekomendasinya FKUB. Ini normatif aturan seperti ini membuat gereja itu dia beraktivitas karena dia masuk dalam undang-undang sebuah negara bebas dalam undang-undang kebebasan berpendapat, berkumpul, berserikat. Oleh karena itu ada beberapa gereja tertentu dikasih izin keramaian seperti GPI di situ. Awalnya oleh desa izin keramaian karena tidak memenuhi unsur, tapi mereka bersekutunya sendiri dilindungi oleh undang-undang. Tetapi definisi gereja secara administrasi negara tidak memenuhi standar karena belum memenuhi 90. Oleh karena itu, gereja-gereja yang masuk dimanapun kabupaten di seluruh Indonesia, latar belakang masuknya selalu adalah tentang pelayanan. Sehingga biasanya jemaat yang sudah dikenal berkumpul dulu 1-2 kakak di situ, lalu bekerja. Secara teologis dikatakan loh, gimana 2-3 orang berkumpul di situ aku ada, kan begitu ya. Ternyata setelah saya lihat undang-undang PPN itu mau mencegah definisi organisasi yang terlalu longgar. Kalau dibuat 90 jiwa, maka orang akan mengatakan saya bebas bergereja di situ. Misalnya yang tidak diatur ya, misalnya di sini GKTI muncul di situ gereja, kan tidak ada syaratnya. Oleh karena itu, ketika misalnya tuh gereja masuk di sekitar sini, kita ambil contoh ya di GKTI di sekitar situ, maka itu tidak disebut gereja, tetapi oleh pemerintah dari kami Polimas ada kesepakatan itu disebut tempat pembinaan imam. Karena tidak cukup. Nah, sekarang
Dari peraturan itu, peraturannya sendiri juga digugat karena ketika lingkungannya adalah mayoritas non-Kristen. Sorry, saya nggak menggunakan bahasa non-Islam, non-Kristen karena bahasanya terlalu konotasi marginal. Lebih baik saya gunakan kata ketika ada umat yang bukan, yang bukan. Jadi lingkungan itu misalnya gereja hadir lingkungan yang kebanyakannya bukan Kristen. Kasus-kasus tertentu yang dilaporkan oleh DJ di Mas Kristen waktu pertemuan beberapa waktu lalu di Jogja itu dikatakan ternyata 60 jiwa yang menyetujui itu sulit. Kenapa? Karena ada resistensi, ada penolakan. Kenapa? Akar sejarah muncul. Islamisasi di kalangan, Kristenisasi di kalangan Islam misalnya. Kita ambil contoh kawan-kawan kita yang Muslim, itu ada ketakutan gereja hadir di situ. Karena ada ketakutan kristenisasi. Jika tokoh-tokoh yang mampu itu agak sulit dia itu mengabulkan. Itulah sebabnya kalau pembongkaran gereja kita dengar di itu ya, di TikTok, Bapak Ibu sering dengar ya, di misalnya di Banten.